Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Rembang. Adik-adik di rumah selalu jaga kesehatan, selalu semangat, dan selalu bersuka cita. Adik-adik masih ingat enggak tema Biak minggu kemarin? Ada yang tahu siapakah laki-laki ini? Ya, betul. Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah penyelamat kita, penebus dosa manusia, selalu menjaga kita, melindungi kita, dan mendengarkan setiap doa kita. Adik-adik, sebelum kita mengawali pertemuan Biak pada minggu hari ini, marilah kita bernyanyi bersama-sama. Halo adik-adik sekolah minggu, kali ini berjumpa dengan Kak Vera dan Kak Andi. Kita akan menyanyikan lagu Hari Itu Minggu Rasa Bahagia. Kita bernyanyi bersama dan melakukan gerakan. Yuk ikuti gerakannya yuk, sama bernyanyi ya. Mari Kak. Setelah kita bernyanyi bersama-sama, semangat. Saatnya kita mempersiapkan batin kita untuk berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, setelah kita bernyanyi bersama, berdoa bersama, saatnya adik-adik mempersiapkan diri, duduk yang manis, sambil mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Teresia. Halo adik-adik, mari kita mendengarkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 21 sampai dengan 27. Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia."
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan untuk memperdalam Injil hari ini, kakak mempunyai beberapa pertanyaan. Nah, adik-adik dengarkan ya. Siapa yang menarik Yesus ke samping dan menegurnya? Ya, benar. Petrus. Pertanyaan kedua, mengapa Yesus memarahi Petrus? Ayo, kenapa? Pinter. Jawabannya karena Petrus bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pertanyaan terakhir ya adik-adik. Sebutkan 3 syarat untuk mengikuti Yesus. Ayo, apa? Syarat mengikuti Yesus yaitu 1. Menyangkal diri, 2. Memikul salib, dan yang ketiga mengikutinya. Oke, terima kasih. Dadah. Halo adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan bacaan Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Di situ Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku." Nah, hari ini kakak ada sedikit cerita. Kakak dulu pernah membaca sebuah cerita tentang seorang perenang yang hebat. Dia bernama Michael Phelps. Michael Phelps ini memenangkan banyak medali dalam Olimpiade. Adik-adik tahu nggak Olimpiade? Olimpiade itu adalah tempat orang-orang berlomba dalam berbagai macam cabang olahraga. Adik-adik pingin nggak kalau misalnya ikut lomba terus dapat juara? Pasti adik-adik pingin kan? Nah, sebelum adik-adik berkata, "Ya, saya kepingin," adik-adik harus tahu seberapa besar pengorbanan yang harus dilakukan untuk mendapatkan juara tersebut. Seperti halnya Michael, pada waktu dia berumur 11 tahun, ketika Michael berenang di sebuah kolam renang, dia bertemu dengan seorang pelatih. Pelatih ini melihat Michael, dan dia menyadari bakat Michael. Kemudian si pelatih ini menemui orang tuanya, dan mengatakan ingin melatihnya. Tetapi adik-adik tahu nggak? Seorang anak yang masih berumur 11 tahun harus berlatih untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan besar. Berarti tiap hari harus latihan. Gak ada dong waktu mau berkumpul sama teman-teman, bermain, ataupun mau melihat TV, melihat film-film kesukaannya. Semua itu tidak bisa karena setiap hari harus diisi dengan berlatih, dan berlatih. Tetapi apa yang dia dapat dengan banyak berlatih? Saat ini dia menjadi seorang perenang yang banyak memenangkan medali-medali. Nah, seperti halnya sang pelatih melihat kemampuan di dalam diri Michael, Yesus juga melihat kemampuan di diri kita masing-masing. Itulah mengapa dia memanggil kita sebagai murid-muridnya. Dan untuk menjadi murid Yesus yang setia itu tidak mudah ya adik-adik ya. Banyak hal yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Nah, adik-adik, memikul salib itu bukan berarti
kita harus kemana-mana bawa kayu, salib gitu terus digotong-gotong gitu ya. Memikul salib itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti ini. Pada waktu mama masak sayur, adik-adik pasti banyak kan yang gak suka sayur. Kakak tahu pasti banyak yang gak suka. Yang suka memang ada, tapi pasti banyak juga kan yang gak suka. Nah yang gak suka terus bilang gini, "Mah, gak mau aku makan sayur. Aku mau lainnya aja." Nah, itu perbuatan yang baik atau tidak adik-adik? Bersyukur atau tidak? Ayo. Tentu jawabannya tidak. Kita tidak boleh melawan kata-kata orang tua. Kita harus selalu mensyukuri segala makanan yang tersedia di meja kita. Atau ada contoh lain lagi, pada waktu kita bermain HP, itu adik-adik suka kan main HP, lihat YouTube. Terus tiba-tiba mama sama papa datang, terus bilang gini, "Ayo, kok main HP terus sih? Ayo sana berhenti, makan dulu, istirahat, kemudian berdoa, dan kemudian kerjakanlah PR-mu." Adik-adik pilih mana? Mau bermain terus atau menuruti kata-kata mama atau papa? Tentu adik-adik memilih taat kan? Kakak tahu semua adik-adik sini adalah anak-anak yang baik yang selalu taat kepada orang tua. Karena dengan taat kepada orang tua merupakan salah satu sikap kita untuk memikul salib. Meskipun bermain HP tentunya lebih menarik untuk adik-adik, tetapi dengan kita mengikuti apa kata orang tua, dengan taat berdoa, dengan taat belajar, pada akhirnya adik-adik dapat menjadi juara kelas. Yesus berjanji, jika kita meninggalkan hidup kita untuk mengikutinya, kita akan menemukan kemenangan. Jadi, adik-adik, apakah menjadi murid Yesus mudah? Tidak. Tetapi, sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kasih sayang, dan kemenangan pada akhirnya. Sekian dari kakak. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dah. Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, selanjutnya aktivitas kita hari ini adalah membuat buku salib. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah kertas HVS, gunting, penggaris, pensil, spidol, dan pensil warna. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk. Yang pertama, kertas HVS ini kita lipat menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lipat kembali menjadi 2 bagian. Yang bagian atas, lipatan bagian atas kita lipat ke arah atas, dan yang bagian bawah kita lipat ke bawah atau ke belakang ya, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu kita buat gambar salib menggunakan pensil dan penggaris. Ya, kita buat gambar salibnya. Untuk adik-adik yang kesulitan bisa minta bantuan orang tua ataupun kakak ya. Nah, seperti ini ya.
Setelah gambar salib sudah jadi, yang kalian lakukan adalah kalian gunting gambar salib tadi yang sudah kalian buat. Nah, setelah kita gunting, jadilah buku salib. Nah, ini masih kosong. Nah, kita boleh menggunakan spidol, kita hias sesuai kreativitas adik-adik ya. Ini misalnya contohnya Yesus. Nah, kita beri gambar hati. Atau seperti ini yang sudah jadi. Nah, ketika kalian buka, kalian boleh mengisinya menggunakan ayat yang sudah kalian dengarkan tadi ya. Contohnya seperti ini. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Atau kalian bisa mengisi buku ini menggunakan kata yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalnya Yesus itu menurut kalian seperti apa? Nah, bisa kalian tulis, kalian hias ya. Nah, demikian dari kakak, semoga bermanfaat. Nah, setelah kita mengikuti bagian-bagian kegiatan biak minggu ini, apa yang bisa kita ambil dari pertemuan biak di minggu ini? Kita harus setia mengikuti Tuhan Yesus. Dalam bentuk kita harus patuh dan taat kepada orang tua. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri pertemuan biak di minggu ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, karena kami bisa mengikuti kegiatan biak walaupun berada di rumah. Ya Tuhan, berkatilah kami, semoga apa yang kami terima dalam pertemuan biak hari ini bisa menjadi teladan dalam hidup kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita bernyanyi bersama dengan gerakan bersama. Mari ya. Thank you.